Cek, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Ken Kausar. Suatu kehormatan bisa di sini dalam acara puncak ya katanya, dan memperingati hall ke-10 Pramudia Anantatur. Sebelum dimulai diskusi, ini sepertinya sudah agak sepi nih. Saya yakin semuanya bawa handphone ya. Bisa dilihat handphonenya dulu. Yang punya BBM, yang punya WhatsApp, yang punya SMS, teman-temannya di SMS, di WhatsApp, di BBM, suruh datang ke sini semuanya. Sebelum acara ini selesai kan eman-eman. Sebelum dimulai, monggo kami persilahkan Pak Sus dan Kang Putu. Silahkan. Oh boleh, monggo Pak Sus, silahkan memilih tempat yang dikira nyaman panjenengan. Oke, untuk kedua buku ini, Dunia Samin dan Perang dalam Tungku, Amit, saya belum baca. Tapi saya tadi lihat bocoran tadi siang dari Pak Sus. Sebenarnya buku Dunia Samin ini sudah ditulis 50 tahun yang lalu gitu. Nah, dengan segala lika-likunya nanti kita dengarkan. Dan Perang dalam Tungku ini adalah isinya testimoni dari para pembaca Pram yang di situ menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana Pram, bagaimana karya Pram, seperti itu. Ya, semoga nanti bisa memberikan kita perspektif lebih banyak, lebih luas lagi tentang seorang Pram dan karya-karyanya. Untuk itu langsung saja mungkin dimulai dari Kang Putu dulu. Apa Pak Sus dulu? Kang Putu dulu, monggo Kang Putu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ini beda buku yang rada aneh. Satu buku saja beratnya minta ampun untuk dibedah ya. Apalagi hadirin saya yakin juga belum baca, yang ya repot gitu kan. Kalau saya sudah pasti, saya sudah baca ya. Tidak hanya sekali, 3 kali setiap buku itu saya baca. Cuma bedah satu aja repot, apalagi 2 ya Mas Bambang. So tele-tele kan. Tapi oke. Dunia Samin ini ya, Dunia Samin ini saya merekomendasikan deh untuk panjenengan beli ya, dan menjadi hadiah ulang tahun bagi putra putri panjenengan ya, terutama untuk anak-anak paling tidak sampai usia SMP ini patut membaca Dunia Samin ini sebagai satu apa ya, di situ terkandung pesan-pesan moral yang luar biasa ya. Samin sesungguhnya di dalam Dunia Samin ini adalah tokoh cerita, tapi Pak Susilotur dengan cerdas melesapkan dalam tokoh Samin ini segala perilaku sedulur kita, sedulur sikep ya. Maka tanpa harus mengatakan bahwa seperti inilah misalnya laku hidup sedulur sikep, kita bisa memperoleh gambaran bagaimana hidup laku urip sing bener lan bener iki kaya piye kira-kira gitu. Jadi selama ini ada cap buruk atau bahasa kerennya stigma gitu. Nak ono wong brengkele, wong ngeyelan. Ya, saya ini juga sering menerima cap seperti itu karena saya dari Blora, lalu kemudian punya kegemaran berdebat. Orang sering menganggap saya ini dasar Samin gitu ya. Ya norak ya nyamin gitu. Nah, mula-mula kalau ada ucapan seperti itu karena saya bukan penakut, maka kemudian yang saya pilih ya, aku Samin sampean meh apa? Wani gelut kok.
Tapi kemudian saya tahu bahwa sedulur-sedulur Samin itu tidak pernah punya sikap seperti saya itu, nak itu terus ngejak gelut, sebuli orang ngono. Maka kemudian yang saya contoh dari dulur sikap itu adalah kerendah hatian, ya. Dan ketika setiap kali di Semarang, saya sejak 82 tahun 82 saya tinggal di Semarang, jadi sudah 34 tahun. Ning rasane memang saya tidak pernah bisa mengingkari saya ini orang Blora, Mas Gatot ya. Jadi lalu prinsip kejujuran, kerendah hatian dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai ini lesap di dalam tokoh Samin ini, di dalam dunia Samin. Ini gambaran sekilas tentang buku yang sudah saya sunting ini. Buku ini merupakan 3 buku, ya, Samin 1, Samin 2, dan Samin 3. Lalu Pram dalam Tungku ini berisi banyak tulisan dari berbagai kalangan, ya, dari mahasiswa, dosen, pegiat literasi, ya, macam-macam. Ada orang yang semula mendengar nama Pram terucap itu saja wis enak. Kok Pram ki wong komunis, ateis. Salah satu contoh warga Blora yang buruk lah. Jadi, tapi kemudian ketika dia membaca, dia memperoleh kenyataan bahwa Pram ini religius, Pram ini nasionalis, Pram ini bukan tokoh bain-bain. Maka kemudian dia berbalik menjadi pecinta Pramudia, karya-karya Pramudia, dan pengen menularkan semangat yang sama yang dimiliki Pramudia dalam kehidupan bersama. Ada juga tulisan yang saya minta dari seorang guru besar dari Undip, Profesor Dr. Mujahirin Thohir, yang secara khusus saya minta untuk menulis. Beliau ini adalah wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Dan kita tahu pada masa lalu Nahdlatul Ulama punya riwayat yang orang bilang nggak cocok, ya, dengan elemen dari kiri. Tapi Profesor Mujahirin memberikan testimoni Pramudia ini prototip manusia Indonesia yang paling awal menyadari bagaimana sejarah harus ditulis dengan cara pandang nasionalistik, tidak lagi dengan cara pandang kolonial. Pramudia ini dalam setiap karyanya menyodorkan semangat untuk mencintai negeri dan bangsa ini sampai pada titik darah penghabisan. Semua karya Pram menurut Profesor Mujahid ini juga menunjukkan kecintaan dia pada negeri dan bangsa ini, dan lewat tulisan-tulisan itulah justru karena kecintaan dia pada bangsa dan negara ini dia menyodorkan kritik, pandangan yang kritis terhadap berbagai hal yang memang harus diperbaiki di dalam kehidupan bersama. Ada juga tulisan-tulisan dari para siswa SMA yang pada saat ditulis mereka memang masih siswa, tapi ketika buku ini terbit, kemudian 4 tahun kemudian dari tulisan-tulisan itu tentu mereka sudah menjadi mahasiswa atau mungkin sudah menjadi pekerja. Jadi buku Pram dalam Tungku ini buku yang memperlihatkan betapa pembaca Pram itu sangat spektrumnya sangat luas. Ya, kalau Anda tahu juga dari tukang ojek sampai profesor. Ada juga testimoni dari bekas wakil Jaksa Agung, Profesor Joko Mulya, yang mengaku justru orang pertama lah yang membaca karya-karya Pram sebelum Kejaksaan Agung itu melarang karya Pram dibaca atau dibikin skripsi oleh para mahasiswa. Maka kita melihat kemudian, ya, saya kira kita harus punya keyakinan bahwa yang benar pada akhirnya juga akan terbukti. Becek ketitik olok ketoro itu udah akan menjadi, atau munduh waing pakarti itu adalah sesuatu yang niscaya. Maka sekarang kita bisa membuktikan justru karena kecintaannya yang luar biasa pada negeri dan bangsa inilah yang membuat Pram berkesan menjadi orang yang jihad, yang keras kepala, yang nggak punya rasa takut untuk melawan apapun sepanjang dia punya keyakinan apa yang dia ugemi, apa yang dia bukui itu adalah kebenaran. Pram dalam Tungku akan memperkaya kita, ya, perspektif untuk memandang Pram dan karyanya dari berbagai segi. Saya kira ini sebagai pengantar, ya, Mas Ken, 2 buku ini. Sebagai penyunting, saya masih deg-degan juga. Ini Pak Susilo ini berkali-kali yang selalu saya bilang, Mas Gadot,
usia udah 79 tahun ya. Dan cita-citanya mulia, pengen meninggal dengan usia lebih tua dari Pram, itu kan cita-cita mulia ya. Kalau Pram meninggal 81, Pak Sus ini pengen 81 lebih lah, 82, 85, 89 gitu ya. 100 oke, tak tompo masuk seru. Nah yang saya nggak habis pikir ini, pada usia 79 tahun ini beliau ini masih sering muter separuh dari Jawa Tengah itu, sepeda motoran dari Blora ke Jogja, dari Jogja ke Semarang, dari Semarang ke Blora lagi. Iki piye to iki? Ada satu kali saya membantu kawan-kawan di Kaliwungu Mas, di Kendal, untuk menyelenggarakan diskusi bersama Mas Kelana. Lalu di Facebook itu aku itu banyak orang, Mas Putu ke Kang Putu ke jangan orang duwe. Mereka bilang ada yang terus terang aja rantai utek gitu. Jenengan ini ngaturi piyayi sepuh, terus jenengan biarkan beliau ini naik sepeda motor dari Blora ke Semarang, lalu Kaliwungu, bar Kaliwungu ning gone Gunung Pati, bar Gunung Pati Yogyo, bar Yogyo Blora. Saya sudah berkali-kali menjawab bahwa itu bukan kemauan saya dan bukan kemampuan saya untuk mencegah Pak Sus untuk tidak naik sepeda motor. Jadi tanya aja deh nanti kalau ketemu Pak Sus, emang saya salah apa gitu. Kadang-kadang dalam satu kesempatan saya juga memaksa Pak Sus untuk kami jemput dan kami antar. Ya, tapi agaknya beliau ini lebih menikmati touring tadi ya. Lagu ini motor gede ngono karuan ya Mas ya. Moge gitu ya. Sing nganggo suspension gitu kan wah nganggo bantal ngono enak banget ya dah. Enggak ini. Motornya ya luwih apik motorku jan. Tapi semangat ini kemudian Mas Gatot yang saya tiru. Sudah 2 kali ini saya touring juga dari Blora, Rembang, dari Semarang, Rembang, kemudian Blora dan balik Semarang. Seperti hari kemarin kami datang ber8 motor dari Semarang ke Blora dan esok pagi kami pamit kembali ke Semarang juga naik motor niru Pak Sus lah. Sopo ngerti dengan niru numpak motori baru juga bisa menghasilkan karya yang sama banyak dengan Pak Sus. Itu satu. Luar biasa ketahanan tubuh dan ini kekayaan luar biasa. Satu lagi yang pengen saya tiru tapi juga ini membuat saya rada kerepotan. Pak Sus ini di usianya yang makin sepuh ini justru tulisannya berubul. Lah aku sing kepatah dari penyunting itu dari keteteran gitu loh. Parpe itu setahun pengen terbit 10 buku lah mangsane aku robot sing bisa begitu saja kemudian menyuntingnya 1 hari rampung apa itu gerundelan saya. Tapi ini luar biasa. Maka semangat Pak Sus yang kedua ini pun bagi saya dan kemudian saya tularkan kepada kawan-kawan muda saya di Semarang untuk juga menirunya, bikin karya menjadi bagian dari kontribusi kita pada kehidupan bersama. Apa aja yang bisa kita tulis sepanjang kita yakin bahwa apa yang kita tulis itu adalah sesuatu yang benar. Nah, oleh karena itulah maka di Semarang, Mas Gatot, saya di Semarang itu buka kedai kopi Mas. Jadi jangan nanti tidak Semarang nak orang mampir kedai kopi itu saya rasa belum bisa menyebut diri mampir di Semarang. Ya, jadi suatu hari kelak sampai kudu ning kedai ABG, kedai kopi ABG di Gunung Pati. Jangan bilang sampean pernah ke Semarang kalau belum mampir ke kedai kami. Ya, di kedai itu saya membuka hari Minggu malam membuka kelas membaca Pram. Kelas membaca Pram. Jadi memang kami duduk melingkar kemudian membaca karya Pram dengan suara keras, ya, intonasi yang jelas, artikulasi yang jelas, ya. Lalu kemudian sampai 1-2 bab kami rangkum berhenti dan kami mendiskusikan apa yang kami baca tadi. Ya meskipun sesungguhnya juga ono uri-uri makin lama gigi saya makin hilang kan, maka artikulasi saya juga makin gak ceto gitu loh. Mula dibantu karo konco-konco moco sing banter supaya tetap terlatih untuk bisa mengucap R menjadi tetap R dan bukan menjadi L misalnya. Kelas membaca Pram memberi kami pengalaman batin yang luar biasa. Kami jadi makin tahu, makin kenal Pram bahwa ini sosok yang mencintai negerinya, sosok yang mencintai bangsanya dengan sesungguh hati. Saya kira itu Mas Ken.
supaya ben ora bekersan kok aku dadi pamer apa sing tak lakoni. Maka saya merekomendasikan pada siapapun beli 2 buku ini, baca dan kemudian hadiahkan sebagai hadiah ulang tahun bagi putra putri jenengan. Jadikan ulang hadiah atau kado perkawinan, dan ketimbang ngaturi Pak Camat. Kalau uang kan Pak Sekwilda dan Pak Camat ya kan. Kalau ngaturi dalam bentuk uang itu kan gratifikasi. Tidak boleh itu. Beli buku, aturi. Dunia Samin dan Perang Dalam Tungku patut untuk menjadi kado bagi siapa saja. Saya kira itu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi 2 buku ini adalah kado yang baik. Mungkin ketika sekarang lagi ramainya AADC 2 dulu, ketika bukunya Sumanjaya, mungkin diganti buku ini juga akan lebih jos. Oke, dari Kang Putu seperti itu. Banyak tadi semangatnya Pak Sus dan sebagainya. Mungkin setelah ini Pak Sus sendiri yang akan bercerita banyak tentang 2 buku ini terutama, dan nanti mungkin bisa ditambahi sampai bisa semangat berjalan-jalan sampai di usia yang 79. My Pak Sus trip, Pak Sus adventure. Monggo Pak Sus. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengarkan baik-baik yang saya katakan. Mari disimak. Apa yang saya harus katakan sudah dikatakan semua. Nah, jadi saya cuma terima kasih saja. Terima kasih. Silakan bertanya, tapi saya nggak akan mengomentari buku itu. Sudah habis. Gauman. Saya pengen ketawa dulu Pak, bentar Pak. Oke, jadi langsung ditawarin ini bertanya. Tapi sebelum pertanyaan, katanya tadi Mas Kelana mau baca puisi lagi. Ya Mas Kelana. Enggak. Tenane. Tenan gimana? Sesuk wis ora ono lho Mas. Wah, tenan tuh. Enggak, kontraknya aku sama si Ben itu cuma 1 puisi. Mesti ada tambahan amplop ini Ben. Siang tadi kita guyonan soal semangka itu Pak ya. Semangka itu warnanya apa? Merah sama kuning. Merah, kuning. Hijau. Hijau kulitnya. Dalamnya merah. Itu dulu, tapi sekarang ada jenis semangka yang lebih manis, lebih enak. Kulitnya hijau, dalamnya kuning. Dan ternyata warna kuning memang dahsyat sekali. Di mana-mana selalu ada itu. Mulai dari kako sampai di tulisan ini. Iya. Balada kuning-kuning. Hari ini aku makan nasi kuning, gurihnya bukan main. Dengan tempe orek kering, ditambah kerupuk yang garing, perut kenyang, bibir tersungging. Nasi kuning sisa 1-2 piring, tiba-tiba ingat sesuatu yang juga kuning. Bukan yang ngambang di kali karena nungging, atau yang terkenal berbau pesing. Nasi kuning sisa 1-2 piring, ingat yang lain, tentu lain kuning. Bukan kampus biru yang bajunya kuning, meski juga aneh, bikin kepala pening. Kampus biru kok bajunya kuning. Ini tentang sum kuning. Dengan dengar ada kabar miring, karena sum kuning banyak yang jadi kambing. Kambing-kambing dipaksa mengaku sumbing, nikmati tubuh sum kuning, kalau tak mau setrum menggiring. Ini tentang sum kuning. Meski pistol sudah dituding, sum kuning takkan bergeming, tetap tunjuk anak jenderal berbaju kuning.
Jadi kuning itu dari dulu sampai sekarang jahat. Kita itu larut malah menggiring, lihat kenang sum kuning yang dinanti bus datang mobil, mungkin warnanya kuning, sergap sekap tanpa pedeng aling-aling. Harga diri sudah dimaling, dilecehkan oleh yang ada dalam resleting. Sum kuning selalu eleng meski pada pelaku sedikit pangkling. Yang kuning mana bisa dituding? Di jalan saja, jalan terus kalau kuning. Meski kasusnya gempar dipikul kambing, yang menang tetap saja kuning. Merah tidak bisa apa-apa. Meski angin sudah berpaling, Lapindo juga tak kering-kering, tetap senyum dengan gigi kuningnya Abu Rizal Bakri. Selamat malam. Silakan, sekarang sesi tanya jawab. Oh, silakan Bapak. Cek. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Bedah buku Dunia Samin dan Pram dalam Tumbuh. Barangkali lebih dulu saya akan mencoba mengambil bagian menanggapi, atau barangkali ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, unek-unek saya terkait dengan mengangkat Samin. Saya baca buku Dunia Samin halaman 194, Samin dan Istrinya. Dari judul ini mengingatkan terkait dengan keberadaan Samin itu sendiri. Ketika saya baca beberapa buku yang diangkat oleh para pemerhati, buku-buku itu saya menyimpulkan bahwasannya ada sesuatu yang tertinggal dari pengarang atau mengangkat terkait dengan Samin itu sendiri. Saya simpulkan bahwasanya hampir jarang mengangkat Samin terkait dengan di balik Samin itu sebetulnya ada sesuatu yang mahal dan berharga, namun sedikit sekali itu diangkat. Tidak lain dan tidak bukan yang saya maksud adalah filosofinya. Filosofi tentang Samin, begitu saya membuka buku Dunia Samin halaman 194 dengan judul Samin dan Istrinya, saya sandingkan dengan filosofi yang ada. Ketika ada satu warga Samin berdialog, bercengkerama, ada istri, ada suami, kemudian ada satu orang atau pihak ketiga yang bergabung di sana. Kemudian pihak ketiga itu entah berangkat dari benak pikir apa, pihak ketiga itu dengan mudahnya ingin entah kelakar, entah sungguh, tapi kalau itu betul-betul sungguh niatnya yang disampaikan itu cukup menyakitkan. Pihak ketiga itu mencoba agak nakal ketika mengatakan bahwasanya saya naksir istri saudara. Itu Pak. Kemudian jawaban suaminya, ya monggo, nek gelem silahkan kalau istri saya mau. Dari situ terjebak bahwasanya kita semua terjebak bahwasanya istri seorang Samin itu mudah
mudah, bahkan sampai ke bahasa yang atau logat yang ekstrim, kencan gitu. Kalau itu kita biarkan, ada satu ranah tafsir yang seperti itu, kita wajib itu tidak benar, atau wajib menggarisbawahi bahwasanya itu tidak benar. Kembali kepada filosofi. Filosofi saudara-saudara kita Samin itu sudah kita yakini bahwasanya mereka jujur, saling percaya, baik kepada orang lain apalagi dengan istrinya. Kejujuran itu sudah diyakini ketika sang suami sosok Samin dan istri sosok Samin. Ketika mau akad nikah itu yakin semuanya si calon istri itu adalah untuk saya suami. Sehingga dengan keyakinan itu mustahil kalau istri itu sampai mau dikencani oleh pihak ketiga itu. Oleh karena itu ungkapan kalimat yang keluar dengan orang pihak ketiga tadi yang mencoba itu kencan, bahasanya cukup melegakan kepada pihak ketiga itu. Ya monggo silahkan. Tapi dibalik itu sang suami yakin istri saya tidak akan mau. Artinya di sana ada satu harga mati bahwasanya sang istri itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang diduga oleh pihak ketiga itu mau kalau dikencani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kawan-kawanku yang berbahagia, di sanalah ada satu filosofi atau ajaran bahwasanya kejujuran dan keyakinan sangat kuat bahwasanya istri saya adalah untuk suami itu, Pak. Oleh karena itu saya mensandingkan dengan tulisan Pak Sus nggih, usilan Pak Sus halaman 194. Syukur kalau satu waktu kalau misalnya ada acara yang sama seperti ini perlu ada ditambah satu kalimat yang mengangkat filosofi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang ditulis oleh Pak Pram dalam tungku. Saya garis besar saja Bapak, bukan karena saya juga belum baca bukunya, tapi saya mengajak kawan-kawan muda yang berbahagia bahwasanya saya yakinkan pada kesempatan malam hari ini acara haul ke-10 Pramudia Anantatur, saya meyakinkan bahwa sosok Pram adalah sosok yang yang monumental atau tokoh pada zaman dan ruangnya kala itu, pada saat itu. Oleh karena itu, kawan-kawan muda yang mungkin tidak hadir di sini, kawan-kawan muda yang belum sempat datang ke sini, dan insya Allah tadi Bapak Bupati mempunyai harapan untuk melestarikan peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh Pak Pram, termasuk Pak Sus, dan insya Allah untuk mengagungkan dan membesarkan nama Pram. Sisi lain, saya tadi sampaikan di depan bahwasanya Pram adalah sosok tokoh pejuang, pahlawan, panutan kala itu pada ruang itu. Hanya saja barangkali ruang atau zaman yang berbeda. Kalau boleh saya analogkan sekarang ini, Pram itu mungkin tumbuh muncul atau kader-kader zaman sekarang ini, kalau diizinkan contoh satu, Risma, Wali Kota Surabaya, kemudian Ahok
gubernur DKI, pahlawan pada zamannya. Oleh karena itu kalau pada waktu itu Pak Pram melalui atau ada satu sejarah yang menjadikan satu pahit oleh keluarga Pram, hanya saja zamannya waktu itu Pak, tapi saya yakin kader-kader yang bisa ditiru spiritnya, meskipun Pak Pram dulu berbasis penulis, tapi kalau diizinkan mengibaratkan atau tokoh yang punya kelas, Risma dan Ahok, saya anggap spiritnya, kemudian ketokohannya hanya berbeda ruang dan zaman. Itu saja Pak, hanya ini merupakan satu pesan bahwasanya kawan-kawan muda yang mungkin malam hari ini tidak sempat hadir, satu waktu untuk bisa mewarnai, menyemarakkan acara-acara yang mungkin akan diangkat lagi oleh teman-teman kita sendiri ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, oh Bapak Sutikno, oke. Tadi yang pertama Samin dan istrinya dan filosofinya tadi, nanti mungkin bisa ditanggapi. Yang kedua tentang sosok Pram yang memang monumental pada masanya. Jadi memang anak-anak muda harus paling tidak mengerti dan paling tidak memakai, menyerap apa-apa yang baik dari Pram, seperti itu. Dan saya kira juga itu masih bisa dipakai untuk zaman sekarang. Ya mungkin kalau Pak Tikno tadi bilang ada Risma dan Ahok di sana, mungkin di sini ada saya, seperti itu. Monggo ditanggapi. Maaf ya, ini tadi Bapak Sekda bicara tentang halaman Samin dan istrinya. Saya mau baca, tapi nanti teman-teman nggak percaya, sudah saya manipulir di sini. Sebaiknya yang baca bukan saya, tapi saya nggak memanipulir. Iya, siap. Pilihan Anda tepat Pak, saya pembaca yang baik dong. Samin dan istrinya. Sudah beberapa kali Samin kena kecoh oleh istrinya. Ia orang sabar, tetapi kadang-kadang ingin juga menguji kesetiaan sang istri. Pada suatu hari, ia pura-pura mati. Samin ingin istrinya menangisi kematiannya dengan sebagai bukti kasih sayang. Namun ketika dia melirik, istrinya tenang-tenang saja melahap makanan di atas meja yang menjadi porsi sang suami. Mengapa kau tidak menangisi kematianmu? Mengapa kau tidak menangisi kematianku? Lupakan tadi. Mengapa kau tidak menangisi kematianku? Tanya Samin sambil bangkit dari keranda tempat ia pura-pura mati. Kau suami durjana, kata istrinya. Ngawur, jawab Samin. Buktinya, suami yang baik selalu meninggali warisan buat istrinya yang setia. Mana warisanmu yang harus kutangisi itu? Kamu menangisi suamimu yang mati atau menangisi warisannya? Selesai. Jadi ternyata yang memanipulir bukan saya, moderator. Silakan tanya yang lain. Silakan.
tentang buku ini. Apa saja tentang Samin nanti akan saja. Saya menulis ini pertama kali umur saya 13. Bagian pertama saya terbitkan jadi buku tahun 63. Di luar negeri saya tulis bagian kedua. Bagian ketiga saya tulis sesudah saya ditiarapkan 6 tahun. Bukan ditiarapkan mas, itu zaman tulis. Saya minta ditiarapkan. Ngerti maksudnya? Saya minta ditahan. Jadi silakan tanya sekarang tentang Samin. Monggo yang pengen tahu. Nanti juga bukan saya yang jawab, Kang Putu yang akan jawab. Jadi yang moderator sekarang saya. Ya bilangin. Iya. Kulitnya merangkak. Monggo. Monggo. Sabar kan? Oh, enggak apa-apa. Apa mau langsung tanya? Oh ya udah. Udah ada yang nanya, jadi terus Mas ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kami sampaikan kepada kita semua bahwasanya di sini bahwa Samin merupakan adalah sebuah ajaran di mana salah satu ajaran adalah ajo dumeh, lamun banter ojo lancangi, lamun landep ojo natoni, ojo gulang-gulang dibilang melakukan. Dalam ajaran Samin adalah wong sing jujur, wong sing hebat iku wong siji, wong sing gak iso, wong gak pernah nglarake atine liyan. Wong sing ora pernah gawe gelane liyan. Iku wong itu. Tapi dalam 192 dalam halaman kebijakan 92 wanita pun bisa berbohong, dan ketika pada di akhir kata itu bahwasanya kau kira hanya laki-laki yang bisa berbohong, perempuan kadang pun bisa liar. Berarti dalam kehidupan dan Samin itu pernah berbohong juga, pernah mengajarkan berbohong. Artinya dalam kritik di buku ini berarti Samin Suresundega itu juga artinya sempat pernah melakukan sebuah kebohongan juga kan, seperti itu. Sehingga sampai intinya mengatakan kau kira laki-laki itu hanya berbohong itu kepada sang suaminya, kepada sang Samin. Karena bagaimana juga kalau menurut saya ketika saya ngudikawruh sama beberapa Samin adalah yang tadi bahwa Samin adalah hal suatu sehingga kenapa dengan ajaran yang kejujurannya itu sehingga dijadikan ikon di Blora, karena mudah-mudahan seluruh Blora bisa seperti apa yang dilakukan oleh Samin, yaitu ojo dumeh, lamun banter ojo lancangi, salah satunya seperti itu. Itu yang untuk kamu tuh untuk Mbak Pram mungkin yang bahasa Jawa deh Pak, wong gedeng itu nyanting, jadi nyantingnya kita wis hilang gitu. Jadi kadang gedeng pada saat ini merasa diri kuwi tapi nek selesai setelah diakui orang lain, orang banyak baru lagi nyesal itu. Nah menurut saya bahwa salah satu Mbah Pram itu adalah bagi saya itu gedeng itu nyanting, gedengnya zaman bisik pas waktu nyantingnya saya kira ketika wis gak ada lagi gitu. Ayo. Wah, ini tanggapan lagi. Mau ditanggapi Pak Sus, Kang Putu? Aku moderator lagi. Oke, Mas, sampean terkecoh oleh manipulasi Pak Susi. Dunia Samin ini tidak bercerita tentang sedulur Sigem. Dunia Samin ini karya fiksi dengan tokoh bernama Samin. Jadi apa yang diceritakan, yang dilakukan, yang dipikirkan oleh Samin dalam karya ini bukan atau nggak bisa kemudian sampean ya, generalisasi ke Piawiyah kemudian seperti itulah sedulur Sigem. Apakah Samin pernah berbohong? Pernah di karya Pak Sus. Samin yang mana? Ya Samin kuwi. Salah ya sampean tekan Samin kono kan gitu. Jadi ini karya fiksi, ya kan? Nah, tafsir saya adalah bahwa lewat tokoh Samin inilah Pak Sus melesatkan nilai-nilai laku hidup sedulur Sigem tentang kejujuran, kerendahan hatian. Itu loh. Ini nak sampean mempersepsi bahwa
dunia Samin itu lantas kemudian menceritakan seseorang di dalam realitas sebagai Samin Suro Sentiko, yaitu salah sampean. Mula sekolah sastra pitulikur semester dan mudeng gitu loh. Jadi lain, beda. Tapi ya nggak apa-apa punya tafsir seperti itu, sah saja gitu. Nggak masalah. Cuma ono keseriusan deh untuk tahu bahwa ini karya fiksi yang manipulasi. Sesungguhnya memang penulis itu memang punya kemampuan untuk mengecoh, memanipulasi, ngeceh pembaca itu iso-iso baik gitu, boleh-boleh saja. Seperti Pak Sus tadi menceritakan bagaimana Pram itu mempergunakan pengalaman hidup pribadinya menjadi bagian dari yang seolah-olah dialami benar oleh tokoh ceritanya, seperti itu. Pulau Sowo, Wironggaleng, Hidayu diambil dari seolah-olah paralel gitu kan dengan kehidupan pribadi Pram. Nah, di dalam dunia Samin ini Anda akan kemudian bisa saja kemudian orang atau pecinta atau yang merasa gilut ya, gilut ajaran Samin Suro Sentiko atau yang kita sebut sebagai sedulur sikap, lantas kemudian panas hati, kok ono stigma gitu kan, cap buruk ya. Ini tidak pada tempatnya menurut saya, karena memang pendekatannya harusnya berbeda. Ini karya fiksi, sekali lagi para fiksi yang diolah demikian rupa. Ya esok hari boleh aja sampai bikin tokoh namanya Susilo gitu kan, dan digambarkan Susilo sing jelei banget gitu kan. Ya mungkin saja Pak Sus akan marah, kita oh ya aku sing ngomong sopo Susilo itu kok sampean tok kok gitu. Dibanding tur ira apa ning tore ora OE gitu kayak UE gitu kan, PUR gitu kan. Iki yo nggo plesetan gitu kan, Susilo tur ora tur driver POU apa POU R. Jadi kira-kira begitu Mas jawaban saya. Nah, soal Pram keting nyanting tadi, saya kira memang dalam beberapa tulisan yang saya sunting di sini menyatakan itu secara terus terang gitu loh. Jadi bahkan ada penulis yang begitu buku Pram terbit itu dia berusaha atau mendaku mengklaim diri sebagai pembeli pertama selalu. Menarik bahwa kemudian buku-buku itu tidak pernah dia baca, bahkan dia koleksi dengan plastik penutup yang masih rapi sampai hari ini ya. Tapi dia mengikuti terus kabar tentang Pram, bahkan dia bertemu Pram berkali-kali ya, dan dia merasa terinspirasi oleh semangat hidup Pram, karya Pram segala macam. Tapi dia belum membaca sampai hari ini, sampai tulisan itu dia tulis, dia belum membaca. Dia bilang ada waktu, mungkin kali lain saya akan membaca karyamu Pram. Ada lagi mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta yang juga membaca Pram, dan dia juga membuka kelas membaca Pram di Jogja yang diikuti oleh para mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammad Yasir namanya, dia dari suku Dayak Ngaju, kalau saya tidak salah ingat dari Kalimantan Tengah. Dia juga begitu. Dia menulis surat pada Pram, di dalam artikel ini mengatakan, aku mengagumimu tapi aku sekaligus membencimu, aku benci padamu Pram tapi aku kagum kepadamu. Jadi keting nyanting itu bukan ketingnya dari hilang tinggal nyanting, tidak. Pada Muhammad Yasir ini justru keting nyanting itu hidup terus, karena dengan keting belum Pram yang punya produktivitas luar biasa, yang punya kecakapan luar biasa bercerita, itu membuat dia terus terpacu juga untuk terus menulis. Jadi menggunakan mengambil sikap spirit dari Pram untuk juga melakukan hal yang sama. Saya pribadi malah justru berharap Pram ini tanpa harus kemudian mengultus individukan Pram bahwa seolah-olah dia ini yang paling besar di dalam dunia kesusastraan Indonesia. Saya berharap mitos ini mitos gitu. Makin hari makin ada anak muda yang kemudian mampu berbuat lebih bagus lagi dari Pram, lebih hebat lagi dari Pram. Saya nggak membayangkan bahwa dunia sastra ini hanya akan berakhir dengan kehebatan Pram. Kalau kayak gitu ya mati aja sampai sebagai anak muda gitu. Jadi harus ada yang lebih muda lagi, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi dari Pram dalam segala bidang kehidupan. Tadi kalau Pak Sutikno memparalelkan di dalam dunia penulis-nulis, di dunia yang tidak di dunia tulis-nulis ada Risma dan Ahok, ini saya kira spirit itu yang mesti dimunculkan di dalam kehidupan kaum muda sekarang ini, di dalam banyak sektor kehidupan. Menjadilah Pram di dalam dunia politik,
di dalam dunia keteknologian, di dalam dunia akademisi, di dalam dunia sosial dan lain sebagainya, maka dengan cara seperti itu Indonesia akan tetap hidup sampai kapanpun. Indonesia akan menjadi besar bagaimana yang Pram bayangkan, yang dicintai Pram, yang diagung-agungkan Pram adalah bangsa dan negeri ini. Dan itu hanya mungkin terwujud kalau makin hari generasi mudanya juga makin hebat, makin berani, dan makin tangguh menghadapi tantangan. Jadi saya kira Gedeng Nyanding itu bagus kalau dalam konteks Pram ini untuk menumbuhkan itu, menyerap apa yang dia mampu lakukan, kemudian melakukannya dengan lebih bagus lagi. Dan buku ini memberikan spirit, menunjukkan spirit itu. Jadi yang semula membenci, ya, enak, jijik, tapi ketika kemudian mereka bersedia membaca, mereka memperoleh kesadaran bahwa bukan seperti itulah Pram. Pram sesungguhnya adalah makhluk prototipe Indonesia yang religius, nasionalis, dan mencintai negeri ini dan bangsa ini dengan sepenuh jiwa. Nah, saya berharap maka kemudian ada beberapa penulis, Mas Gatot juga sudah menulis di buku ini, untuk kalau mungkin memberikan testimoni yang bisa dibagikan pada kawan-kawan lain yang di luar tulisan ini misalnya. Wah, ngerti ini tak tulis PHP misalnya kayak gitu, hingga memungkinkan dialog ini bisa menjadi lebih hidup lagi. Saya kira gitu, Mas. Matur nuwun. Pak Sus mau nambahin? Kasih tepuk tangan dulu juga boleh. Pak Sus mau nambahin? Saya mau nambahin tanya dari orang halaman 192, wanita pun bisa bergerak. Kalau ini samin beneran atau samin fiksi, saya anggap itu biasa. Kenapa? Kelemahan manusia adalah lupa. Jadi samin yang sikap pun bisa lupa. Jadi dia membohongi istrinya, pada itu melanggar kode etiknya itu samin. Jadi saya anggap biasa. Ada kota Jerman yang mengatakan kalah itu manusiawi. Saya pamerin bahasa Jerman saya yang baru saya hafalin. Iren is menschlich. Iren itu error, salah. Menschlich itu manusia. Jadi samin yang sejati pun bisa salah, bisa lupa, karena dia manusia biasa, kayak kita juga. Karena usia dan sebagainya bisa salah mengatakan. Jadi kalau wanita pun bisa berbohong ini, karena seolah-olah sampai melanggar kode etiknya sendiri. Jadi jangan dianggap bahwa Anda sempurna, Mas. Anda bisa ngomong sekarang, itu mungkin Anda juga nggak bisa ngomong. Mau yang ngomong A atau keluar B. Itulah yang jawaban saya atas pertanyaan. Kita manusia adalah manusia tunggal, dan kita berbuat tidak selamanya benar dan juga tidak selamanya salah. Jadi ini kekecualian dari kami yang benar-benar. Tapi kesalahan biasa dari kami yang manusia biasa. Itu aja jawaban saya. Begitu, Mas Tapi supaya Anda bisa memahami ini, anjuran saya, belilah buku ini. Begitu, Mas Joko. Monggo teman-teman yang lain, ada yang mau nanya? Ada yang mau beli? Silakan. Oh, enggak. Gedeng Nyanding tadi saya keinget solekan. Jadi mungkin wanita-wanita sekarang yang gedeng sama kamu 5-10 tahun lagi ngeser-ser kamu. Monggo, ada yang lain? Atau memberikan lagi testimoni tentang Pram, berbagi kepada teman-teman yang di sini yang mungkin belum dituliskan di situ kan, jadi lebih ramai. Oh, ada. Monggo, Mas. Oh, Mas mau puisi. Bukan, aku minta kamu satu lagi baca Dunia Samin. Bagus loh tadi. Iya, bagus lah aku. Ya, iya benar. Oh, benar.
Ya tapi aja diguyune aku ora. Monggo dipilihin kamu tuh. Jangan dimanipulir. Oh enggak. Tadi human error kan salah kan manusiawi. Itu loh. Pembelaan ini. Mas Kelana balas dendam ini. Oke, saya akan membacakan Dunia Samin halaman 252. Judulnya Intan Muda. Pada suatu kali, Samin kelihatan sedang sibuk menggosok batu dekat gardu. "Apa yang kau gosok itu, Min?" tanya salah seorang tetangga. "Intan muda," jawab Samin ringan. "Kok tidak mengilat? Jidatmu itu intan apa? Kok aku lihat selalu mengilat?" Ya, begitulah jidat-jidat kita selalu mengilat. Tepuk tangan tuh buat saya tuh. Foto juga tidak apa-apa. Wah, karena kesempatan langka ini bisa duduk bertiga. Wah. Biasanya kan kamu tuh moderator, aku bicara nih jadi. Kan bisa dimanipulasi seperti itu nanti. Wes akhir tenanan. Ada yang mau tanya lagi atau berikan lagi tanggapan, silahkan. Gue difoto tenan tuh. Alhamdulillah ya Allah. Monggo silakan Mas Gatot. Lagi tuh. Tenan. Saya hitung sampai 3 ini. 1, 2, 3. Saya tambah 3 lagi. 1, 2, 3. Ya sudah, ditambahi Pak Sus kalau gitu. Saya terobsesi membuat buku yang kedua, yaitu Perang Dalam Tubuh. Begini, selama saya hidup dan saya mengaku, walaupun Islam kadang-kadang menuduh saya itu anak jahanam, bukan anak bapak saya, tapi anak dari mana dipungut. Tapi saya merasa tetap adiknya Pram dan anaknya Tuh, gitu ya. Saya terobsesi karena banyak pendapat yang kontroversi, menyakitkan, menyenangkan dan sebagainya. Sebabnya saya kumpulkan berbagai tulisan atau yang saya dengar dari orang-orang tertentu tentang Pram, wataknya, sikapnya dan sebagainya. Saya kasih contoh begini. Pada suatu kali ada santri dari Ngawen ke Fataba. Ada nggak buku cerita dari Blora dan cerita dari Jakarta? Ada? Boleh pinjam, silakan. Saya tanya, berapa lama Anda mau pinjam? Saya punya waktu liburan masih 1 minggu, Pak. Jadi saya akan baca 5 hari, nanti saya akan kembalikan. Oke, saya catat namanya buku kamu dan saya cek. Kamu sudah menulis alamat nama di buku kamu. Berarti kamu harus membayar 1 juta. Itu ceritanya gitu ya. Tapi nggak saya teruskan ini omongan saya kembali kepada dia. Dia janji 5 hari mau dipulangkan buku itu. Sekarang ngambil, besoknya dipulangkan. Saya tanya, kok kenapa udah habis dibaca? Buku ini kok hebat. Yang hebat di mana? Ini sampah ini. Saya harusnya saya pukul dia. Karena menghina itu. Tapi saya pikir, kenapa saya pukul? Itu kan bukan urusan saya. Tapi menyakiti saya. Jadi seolah-olah saya itu Pram. Aneh kan? Nah itu pernyataan yang membuat saya berpikir, kalau bisa kumpulin aja orang-orang yang anti Pram, yang pro Pram, sampai nanti saya berniat untuk membuat ini bukan cuma 1 buku, sampai 5 jilid. Ini jilid kedua udah jadi, tinggal nyetak aja. Makanya beli kayak bagian kedua cepet terbit. Gitu. Jadi saya propaganda terhadap diri saya sendiri. Yang kedua, saya kasih contoh yang
berlawanan dengan yang saya berikan tadi. Ada seorang tua yang mengaku kakaknya Bupati Pasuruan. Dia mengaku korban peristiwa 65, menunjukkan lukanya di kepala, bekas katanya dibacok. Bapaknya adalah ketua Masyumi Pasuruan. Dia anak tertua kayak Bang juga gitu. Datang ke sini, ke Blora. Yang saya hitung sekarang itu sudah ketiga kalinya datang. Nah, hari pertama dia datang ke rumah, ke Blora, ke apa itu, dia mengatakan begini, saya itu jadi pengagum Pram, tidak peduli siapa, PKI, ateis, komunis, saya nggak peduli, saya kagum sama dia. Tapi sebelum saya sempat ketemu Pak Pram sudah meninggal. Tapi saya masih beruntung datang ke rumah Pram di masa kecilnya dan ketemu sama Bapak. Keberangkatan saya ke sini dari Pasuruan itu saya penuh dengan emosi seperti saya mau umroh. Nah itu kan saya jadi terbalik dengan apa yang saya katakan yang pertama. Ya karena itu kemudian saya kumpulkan berbagai kejadian. Banyak contoh-contoh lain yang ya kayak gitu tadi itu, menyakitkan, menyenangkan, lucu dan sebagainya. Ada teman-teman ya yang tadinya bahkan redak pegawai Jawa Pos, wanita, waktu itu saya ingat siapa namanya saya rahasiakan, datang sini minjem buku Bumi Manusia dan perselingkuhan Gus Dur dengan pacarnya siapa itu namanya, saya lupa namanya. Itu dia pinjam buku itu. Saya tanya rumahnya di mana? Rumah saya di Jalan Ahmad Yani nomor 90. Berapa minjam? Nah, 2 minggu. 2 minggu nggak kembali, sebulan nggak kembali, 3 bulan nggak kembali. Terus saya cek, saya coba cari itu rumah. Jalan Ahmad Yani yang menuju Rembang nomor 90. Kalau ketemu barangkali naik makban karena yang minjem itu cantik. Walaupun saya nyari itu bukan yang cantik, yang jelek. Karena saya kepengen dapat kesetiaannya. Kalau cantik saya bawa dia, orang berpikir saya cemburu lah. Saya nggak mau mati cepet-cepet karena cemburu. Nah itu saya cari itu rumah Jalan Ahmadi nomor 90. Ketemu rumah itu, besar. Ternyata apa itu? Kuburan. Nah itu kan menarik jadinya. Jadi berita-berita itu sudah yang membuat saya terobsesi untuk menulis. Sebelum saya mati paling tidak ada 5 buku. Silakan tanya yang lain. Yang minjem hantu itu maksud. Bisa. Monggo, ada yang lain. Mumpung masih jam 7:30 ini. Oh, jam 12 ding. Monggo, ada yang lain? Mas lagi? Oh, sampun. Masnya sampingnya lagi. Bapak. Banyak yang belakang. Yang foto aku tadi. Belakangnya. Masih kameramen. Nggak main nanya toh. Jadi bukan gitu katanya. Nah, saya mikir juga, saya punya banyak catatan di halaman Facebook saya gitu. Ya. Nah, saya ngomong gitu sama teman-teman sama adik-adik dari SMP. Kalau update status, kalau bikin catatan, jangan cukup yang alay-alay saja. Yang aduh pengen ke Blora, OTW ke Semarang, OTW kemana, nggak cukup kayak gitu. Nah, kayak Pak Sus ini yang salah satunya menjadi inspirasi teman-teman muda kita bersama, bahwasanya kejadian apapun bisa kita tulis, bisa kita dokumentasikan menjadi sebuah karya yang kayak buku ini, kayak buku yang Pram dan Tungku. Jadi hari ini kita terlalu sibuk dengan Androidnya masing-masing,
dengan BBM-nya masing-masing, tapi kita tidak ada produktivitasnya. Sama sekali tidak ada hasil yang pasti. Apa sih karya hasil dari BBM kecuali bal-balan? Tapi itu bisa menjadi karya juga kalau itu ada kemauan dan kemampuan. Ada kemampuan dan kemauan itu menjadi sebuah buku, sebuah tulisan yang terdokumentasi. Saya sudah 2 tahun ini mengajak teman-teman untuk menulis dan menulis. Karena saya dulu awalnya dari sini, saya dipaksa Pak Sus, kamu ngapain di sini kalau nggak bisa nulis? Nggak usah kesini lagi lah. Tapi insya Allah sampai hari ini belum saya tunjukkan Pak. Saya masih belajar terus. Lah, sampai terakhir saya ngomong sama teman-teman, saya ini 1 jam bisa ngetik, bangun tidur bisa ngetik 10 lembar. Teman-teman bisa apa? Teman-teman mahasiswa bisa apa? Teman-teman saya ngomong gitu. Saya saja ini belajar ya saya semampu saya yang ngetik ya apa yang saya pengen saya ketik gitu aja. Bikin artikel ya apa yang saya pengen saya tulis di artikel saya. Mungkin buat teman-teman muda yang di sini yang mungkin belum bisa hadir di sini bisa menjadi inspirasi bersama dan bisa kita tularkan bersama untuk berkarya bersama. Seperti Pak Sus, beliau yang berusia 79 dan saya mungkin dan teman-teman baru berusia 20, 25-an, 24, 17 sekian katanya. Kan luar biasa. Masa kita yang berusia muda yang semangatnya luar biasa, yang hormonalnya masih berlipat ganda, kita nggak mampu apa-apa kan gitu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi Facebook bisa jadi kayak gitu, kayak masnya tadi. Yang lucu-lucu aja sih. Nah, aku maksudnya masih kan serius mau. Aku rak BBM mana mas, santai ya. Orang masih tidak BBM soalnya. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahi cerita malam ini agar malamnya tidak cepat selesai ini. Terus. Oh gitu, time up. Mungkin terakhir Kang Putu, Pak Sus. Ya kalau Pak Sus tadi bilang belilah, bagi saya nggak penting sih beli, pinjam boleh loh. Tapi bacalah, lalu kemudian tulislah apa yang mesti kita tulis. Facebook bagus, kenapa tidak? Saya juga Facebookan mas. Kalau Anda tahu juga banyak tokoh di negeri ini yang Facebookan. Jokowi Facebookan mas, Gus Facebookan. Apa mana Kiai Budi itu punya akun 10 mas, Kiai Budi Arjono itu. Dan setiap akun itu punya spesifikasi. Nah, ngomong wit-witan, nandur Kiai Budi berapa, ngomong ke opo Kiai Budi berapa. Nah persoalannya kemudian, dan lewat Facebook ini pula Kiai Budi itu sudah mengumpulkan ada hari ini yang tadi siang Wesono 8 naskah, 8 naskah loh bang, cerpen segala macam, dan sampean termasuk Pak Sus ini juga nanti akan menjadi penyunting dari karya Kiai Budi Arjono. Jadi kalau ada orang tua bilang bahwa Facebookan itu koyo dolanan, ya itu orang tua yang harus diberi penyadaran. Suruh Facebookan kemudian menuliskan sesuatu yang penting untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama. Lewat Facebook muncul novel Yundra Karina, ya. Lewat Facebook muncul puisi-puisi Kiai Budi Harjono. Lewat Facebook muncul kata-kata hikmah dari Kiai Mustofa Bisri. Persoalannya kan itu alat, ya, dan alat itu bisa kita gunakan untuk hal yang baik. Pensil itu alat untuk hal yang baik, nulis ini di tangan wong jahat ya iso tinggal nyubres wetenge ken gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi saya kira ajakan Anda memang harus diwujudkan. Nah, untuk mengakhiri ini sebagai penutup saya ingin membacakan satu bagian dari Dunia Samin pada halaman 177 ini penting ini, terutama untuk sampean Ken.
Karena memang judulnya pas banget, tidur lebih penting. Malam sebelumnya Samin kena giliran ronda. Jadi siang berikutnya dia tertidur pulas. Seorang kenalan datang untuk sesuatu urusan. Ada tamu, kata istrinya. Penting. Kalau ia datang artinya penting. Baik, suruh dia tidur dulu. Katakan tidur lebih penting dari keperluan yang terpenting. Jadi mari kita akhiri acara ini dan segera tidur. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat aja. Buat kenang-kenangan ya. Malam Senin ya, apa malam Minggu nih? Di situ di dinding ada tulisan karena Pram itu perpustakaannya dibakar tahun 65, tingkat 10.000 buku itu. Lahirlah moto itu, bacalah dan bukan bakarlah. Saya sudah mengatakan saya selalu melawan Pram, kepingin berbuat sesuatu yang bertentangan dengan dia. Kemudian saya buat moto yang baru. Perhatikan kata saya, bacalah dan bakarlah. Kan bertentangan. Kalau itu disuruh bukan bakarlah, saya suruh bacalah dan bakarlah. Tapi dengan bakarlah itu di belakangnya ada titik-titik dan baru kata seru. Jadi silakan isi titik-titik itu. Itu pesan saya. Sekian, terima kasih. Kalau dari saya, ya ono tuh. Bacalah dan semoga tahun depan ada lagi. Terima kasih teman-teman kehadirannya yang sudah hadir selama 2 hari ini. Bapak matur suwun, Mas matur suwun semuanya. Semoga malam ini kita mendapatkan banyak hal. Semoga malam ini kita mendapatkan banyak hal dan kita renungkan kembali nilai-nilai dari Pramudia Nastur. Dari saya cukup. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah apapun. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penutup tadi.